pemirsa, seorang anak menggugat ibu kandungnya sendiri dengan nominal mencapai hampir 1 miliar rupiah. Gugatan terkait dengan sengketa kepemilikan tanah yang diklaim milik dua belah pihak. Bagaimana kasus yang terus bergulir ini? Berikut kabarnya dalam sorotan siang. Senang gara itu aja saya digugat-gugat begini, dibawa ke pengadilan, dibawa ke Polres, dibawa kemana. Saya nggak senang gara itu, udah jadi orang lain aja dah. Ya gimana lagi? Yang aku punya itu cuma ginjal. Aku harus menyelamatkan ibu aku. Fatimah yang berusia 90 tahun ini tengah dirundung masalah pelik. Masalah bukan datang dari orang lain, namun justru datang dari anak kandung dan menantu sendiri. Digugat anak keempatnya, Nurhanah beserta Nur Hakim, sebesar 1 miliar rupiah. Kasus sengketa kepemilikan tanah seluas 397 meter persegi lah yang menjadi asal muasal konflik hingga menyeret Fatimah ke meja hijau pengadilan. Tiada yang menyangka di usia senja Fatimah harus berhadapan dengan hukum. Enggak mau saya mah udah enggak mau, udah enggak senang gara itu aja udah enggak senang gara itu aja saya digugat-gugat begini, dibawa ke pengadilan, dibawa ke Polres, dibawa kemana. Saya enggak senang gara itu, udah jadi orang lain aja dah. Udah jangan aku orang tua lagi udah, saya enggak mau. Iya, aku enggak siap. Jalanin aja Bu ya? Iya jalanin aja, biarin aja, kita sehat aja. Bukti sertifikat kepemilikan tanah juga sudah berada di tangan dengan niatan sebagai salah satu warisan untuk ke-8 anaknya, termasuk Nurhanah jika dirinya telah tiada. Fatimah tidak mengira tanah yang dibeli dari suami anak keempatnya tersebut pada 1987 lalu akan berbuntut panjang. Padahal tanah tersebut telah dibeli seharga 10 juta rupiah. Mana saya, bagian lantas, dijual saya. Tahun berapa dijualnya? Tahun 87. Jadi Ibu belum sempat balik nama itu sertifikatnya? Surat tanahnya belum sempat dibalik nama Ibu? Namanya nggak mau, ya kata anak mau tua, yang 4 kali. Pasca pembelian tanah dilunasi, keinginan balik nama sertifikat tanah itu urung dilakukan karena kepercayaan atas kedua belah pihak. Namun justru disinilah petaka bermula. Bersama waktu pasca suaminya meninggal, Nurhanah dan Nur Hakim terus menagih uang pelunasan. Bahkan Fatimah mengupayakan jalan damai, namun terbentur harga yang dinaikkan sepihak oleh penggugat. Aku udah 3 kali musyawarah, dia mintanya naik terus dananya. Dari 20 juta, 50 juta, 300 juta, sampai 1 M ini sekarang. Nur Hakim membantah keterangan Fatimah. Nur Hakim yang merupakan menantu Fatimah sekaligus penggugat menyatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya. Ia sekedar meminjamkan tanah tersebut ke keluarga Fatimah pasca mertuanya menjual seluruh warisan dan tidak memiliki tempat tinggal. Ia terkejut kala mengetahui kalau tanah pemberian ayah kandungnya hendak digadai ke bank oleh keluarga Fatimah. Dan jalan damai selalu terbentur jalan buntu. Itu surat saya digadaikan di bank. Ya, saya kan ingin tahu benar apakah kalau benar, waduh ini tanah bisa ditebang ini kan, pikiran saya kayak itu. Ya akhirnya saya adukan ke polisi dah itu. Sama pengacara saya sudah, polisinya dari tangani polisi. Dia mau beli tapi belum pernah terjadi jual beli. Bapak sendiri belum pernah sama sekali menerima uang itu? Tapi Pak sama sekali belum. Begini, sudah sering didamaikan oleh lurah juga, tapi tidak dapat itu kata sepakat. Sudah lama itu ada penyelesaian yang harus selesaikan secara keluarga melalui lurah. Sudah itu di sini mediasi juga. Kalau pihak kita sudah oke, bagaimana sudah selesai supaya bisa bersatu. Para hakim yang memimpin sidang kasus kepemilikan tanah ini pun akhirnya mendatangi tanah yang dipersengketakan.
Tanah sengketa itu berada di Jalan Kiai Haji Hashim Asyari, RT 02, RW 01, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Banten. Di sini juga terdapat rumah yang ditempati Fatimah beserta anak dan cucu-cucunya. Pemeriksaan tambahan terhadap objek sengketa. Setelah Apa aja Pak yang ditanyakan itu mau dari kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat, yaitu tentang objek sengketa dan batas-batas tanah sengketa itu. Di gugatan sama objek, pada prinsipnya sama, penyebutan batas-batasnya sama, baik dari pihak tergugat maupun dari pihak penggugat maupun penggugat sama. Tidak ada semisal perbedaan antara tanah yang digugat dengan apa yang dimaksud oleh tergugat. Lantas bagaimana sebenarnya status tanah yang disengketakan tersebut? Apa tanggapan lurah atas kasus yang menimpa warganya itu? Sementara saya belum pernah ketemu orangnya, orangnya belum pernah kesini, jadi nggak tahu persis kalau tanah itu statusnya apa kalau kita lihat di berita koran kan itu sertifikat kalau nggak salah. Jadi dimiliki siapa, kemudian transaksi jual beli itu nggak tahu Pak? Nggak tahu sama sekali saya kan baru di sini, baru 3-4 bulan jalan. Hingga kini kasus terus bergulir di Pengadilan Negeri Tangerang. Kedua belah pihak berharap keadilan terhadap kepemilikan tanah tersebut. Bahkan anak bungsu Fatimah yaitu Amas rela menjual ginjal bila ibunya diputus bersalah. Ya gimana lagi? Yang aku punya itu cuma ginjal. Aku harus menyelamatkan ibu aku. Sekarang aku kecewa dan sedih dengan semua ini. Kenapa begitu tega ya seorang anak menantu menggugat ibunya seperti ini? Dia dilahirkan dari mana? Dari kecil sampai sekarang. Dia juga pas menikah sampai sekarang tidak pernah ngasih nafkah apapun demi ibu sama ibu aku. Entahlah siapa yang berkata jujur, siapa yang berdusta, sang ibu atau sang anak dan menantu. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Dari Tangerang, Banten, Nur Hayati Khafifah, Kusnaidi Badui, TV One mengabarkan.